pemandangan atau view tampak belakang dari Ina Beach Samudra. Ini ada masjid. Jadi di sini kalau lewat pintu belakang terbuka untuk umum karena ada fasilitas masjid untuk khalayak sekitarnya atau tamu yang hadir di sekitar sini. Ini mungkin dulunya tempat mes atau penginapan juga mungkin. Tapi ini tampak belakang dari Ina Beach Hotelnya sendiri. Samudra Beach Hotel kalau dulu namanya seperti itu. Nah, mari kita lanjut. View selanjutnya ini pintu gerbang lewat belakang. Nanti kita tampak depan. Oke, ikutin terus channel saya Ibu Yuliani yang mana akan memperlihatkan suasana dari hotel Ina Beach Hotel. Di sini bisa tampak jadi seperti kebun raya Bogor ya. Pohonnya besar-besar dan sudah tua sekali. Jadi hotelnya tersendiri, camp karyawan atau genset atau masjid adanya di samping gedung ini. Ini sayang sekali tempatnya sudah tidak dihuni. Dan disinilah tempat dari taman-taman yang berada sekitar Samudra Beach. Kenapa dibilang samudra? Karena berhadapan langsung dengan laut. Di sini bisa lihat view-nya cukup bagus. Dan di sini juga ada fenomena yang biasa kita sebut namanya pintu gerbang dari Ibu Ratu. Di sini kita sebutkan langsung saja Ibu Ratu karena tanpa perlu menyebutkan nama. Dan di sini pula banyak terjadi mitos-mitos. Mitos, legenda, sejarah, semuanya bisa dilihat sekaligus. Dan sudah berabad-abad umurnya. Nah, di sini bisa lihat tampak ada batu karang. Di sini kita bisa lihat namanya, historinya, dan semua yang ada sejarah tentang batu karang. Bisa diperhatikan. Batu karang berhampitan ini nanti ada sejarahnya. Sebagai bukti saya akan perlihatkan apa isinya dari dua sisi batu karang ini dan misteri apa yang ada di batu karang ini. Nanti saya akan buktikan secara tertulis, secara sejarah. Apa saja mitos yang terdapat di legenda batu karang tersebut. Oke, sekarang kita sudah sampai ke tulisan yang menunjukkan batu karang tersebut. Nah, di sini ada tertulis yaitu Batu Karut Ina SBH. Kekar kolom ing Nimbrit. Nah, di sini bisa lihat dibaca tulisannya. Kekar kolom terbentuk ketika lava atau batu vulkanik yang sangat panas perlahan menjadi dingin secara alami. Suhu pertama jatuh di permukaan lapisan abu panas di mana mereka terkena atmosfer dan di pasar di mana ia bersentuhan dengan permukaan tanah yang lebih dingin. Ketika suhu material berangsur-angsur turun, massa berkontraksi. Penyusutan ini menciptakan gaya tensional yang mengarah pada pengembangan retak heksagonal yang perlahan-lahan memanjang ke bawah. Nah, di sini juga ada tertulis situs geologi berupa dua buah blok singkapan ignimbrite dengan struktur kolumnar yang berasal dari aktivitas vulkanis
Pleistocene dan menjadi bukti keberadaan gunung api masa lampau. Yang menarik di sini adalah bahwa dua blok batu ini terlihat seperti gerbang. Penduduk setempat percaya itu adalah pintu gerbang bagi lautan untuk memasuki kerajaan di bawah laut. Disinilah namanya Pelabuhan Ratu berasal. Nah, di sini bisa lihat posisi peta ada di sini. Adapun untuk geologinya bisa dilihat berapa umurnya. Di sini sudah tertulis 1600 juta tahun lalu. Nah, yang tadi pintu gerbang itu yang saya sudah bahas, ternyata gerbang batu karut yang ada foto gambar Ibu Ratu. Jadi istilahnya ini merupakan yang tadi saya tunjuk merupakan pintu gerbang dari Ratu Pantai Selatan. Dan di sini juga ada potong Ing Nimrik Kekar Kolom. Nah, sekarang sekali lagi saya akan tunjukkan yang mana, sisi mana pintu gerbang tersebut. Nah, di sini bisa lihat batu-batunya semua tertulis di sini. Nah, inilah dia pintu gerbang yang tadi disebutkan. Karena posisinya di antara dua batu. Nah, mungkin yang belum tahu pintu gerbang Pantai Selatan, ya disinilah dia. Jadi kalau mau menuju alam gaib atau alam kerajaan Ibu Ratu, bisa melalui pintu ini. Itu juga mungkin bisa dipercaya kalau sudah dibuktikan, dirasakan, dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Kalau misalnya orang biasa dengan mata kasatnya yang belum bisa tembus ke alam lain, tidak terasa apa-apa dan tidak kelihatan apa-apa. Di sini saya ungkap, saya lingkup kisah-kisah misteri yang ada di Ina Beach Hotel. Sampai di sini nanti kita ungkap lagi sejarah atau misteri-misteri yang ada di Ina Beach Hotel. Jadi ini merupakan tema dari pintu gerbang Ibu Ratu menuju kerajaan bawah laut. Oke, sampai di sini Ibu Yuliani, sampai ketemu di episode dan konten berikutnya. Episode selanjutnya sekarang kita memasuki pintu gerbang dari kerajaan Ratu Ibu Ratu Kidul. Oke, kita masuk sekarang step by step. Di sini tadi ada orang foto-foto untuk bikin. Nah, sekarang kita sudah memasuki gerbang kerajaan bawah laut, yang mana mungkin kalau misalnya bagi penonton yang bisa melihat, bisa merasakan, ini saya fotokan, saya videokan agar secara live bisa kelihatan langsung. Bagi indigo atau bagi yang mata ketiganya sudah terbuka, bisa kelihatan view-view yang ada di sekitar sini. Saya akan kirim video gambar yang ada di sekitar sini. Nih. Nah, di sini juga ada batu-batu karang, batu-batu bekas pembangunan sebelumnya. Jadi di sini sudah pada hancur, sudah tergerus ombak, dan sisa-sisanya ada di sini semua. Nah, disinilah yang disebut pintu gerbang dari Ibu Ratu Kerajaan Bawah Laut. Ini belakang dari Samudra Beach Hotel. Dari sisi kanan. Nah, di sana juga ada tampak orang yang memancing, karena di sini bisa masuk bebas lewat samping, karena di situ ada fasilitas masjid untuk umum. Nah, mungkin di sini bisa dilihat bagaimana isinya semuanya. Dan ini merupakan pintu gerbangnya. Bisa lihat
dari sisi dalam. Nah, di sini semua tentang yang gaib itu terpulang dari manusianya sendiri. Believe it or not, percaya apa tidak, kita pulangkan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang adalah Tuhan Allah segalanya bagi umat manusia di muka bumi ini. Dan termasuk gaib juga makhluk Tuhan. Jadi kita harus percaya adanya keberadaan makhluk gaib dan juga keberadaan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan kita saling bersinergi, berdampingan agar hidup kita sejahtera, bahtera, mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Oke, sekilas tadi sudah tampak dari depan, sekarang tampak dari dalam, langsung menuju ke pusat kerajaan alam gaib. Mungkin bagi yang bisa melihat, silahkan bisa dikomentar. Bagi yang ingin berdiskusi atau tanya jawab, silahkan langsung jawab di komen-komen di bawah ini. Jadi inilah misteri yang ada saat ini, yang kami liput dari Ibu Yuliani dari Yayasan Healing Indonesia dan Internasional, dan juga saya traveler Perjalanan Tangguh. Kalau menurut saya, secara kasat mata, memang ada di bawah laut ini sebuah kehidupan, sebuah masyarakat. Semua yang ada di muka bumi ini bisa sama seperti di bawah laut. Tapi bedanya mereka kehidupannya tidak senormal hidup kita. Jadi contohnya kita menghirup udara sedangkan mereka tidak. Jadi istilahnya kita di sini dia punya insang atau bisa hidup di bawah laut. Itu bagi yang percaya dan tidak percaya silahkan saja. Hanya itu saja cluenya saya baru sampaikan. Adapun hal-hal yang lain nanti ikuti langsung, ikuti terus channel YouTube saya, Ibu Yuliani. Sekian, terima kasih. Kebenaran ada di tangan Tuhan. Saya hanya sebagai mediator atau kepanjangan Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.